Target kita bukan hanya target masuk Senayan, bukan itu. Ada target besar yang ingin kita capai. Kalau Senayan itu saya nggak mendahului, nggak sombong. Kita punya hitung-hitungan, kita punya kalkulasi. Masuk. Apa target besar dari mantan Presiden Joko Widodo yang belakangan ini sangat aktif melakukan safari politik ke berbagai daerah dan juga melakukan akuisisi sejumlah politisi untuk bergabung dengan PSI yang kini dipimpin oleh putra bontotnya Kaisang Pangarep. Kalau kita baca ini jelas Jokowi target itu sangat besar pada tahun 2029 nanti, yang kita pasti bisa menduga tidak jauh-jauh, yakni tetap menjadikan putranya Gibran Rakabuming Raka itu dalam sirkulasi elit kekuasaan. Syukur-syukur kalau menjadi presiden, tetapi paling tidak dia harus bertahan kembali menjadi wakil presiden. Bagaimana caranya? Caranya adalah membesarkan Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh Kaisang, anaknya. Kepastian itu bisa kita baca dari pernyataan Jokowi ketika dia melakukan safari politik ke Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu. Pada waktu berkunjung ke Nusa Tenggara Timur dan hadir dalam rakorda atau rapat koordinasi daerah PSI Nusa Tenggara Timur, kan Jokowi kan memasang target besar PSI. Bukan hanya masuk parlemen, tapi menang pemilu 2029. Apa targetnya? Dia tidak mau menyebutkan, tetapi kita sudah bisa membaca kemana roadmap-nya atau arahnya. Kita akan menuju sebuah kemenangan yang besar di 2029. Seperti saya sampaikan, target kita bukan hanya target masuk Senayan, bukan itu. Ada target besar yang ingin kita capai, tapi nggak usah disampaikan di sini. Kalau Senayan itu saya nggak mendahului, nggak sombong. Kita punya hitung-hitungan, kita punya kalkulasi. Masuk. Ini jelas bukan omongan seorang ketua Dewan Pembina Partai, tapi ini adalah target besar dari seorang ketua umum partai. Sejauh ini kendati disebut akan menjadi ketua Dewan Pembina, bahkan bolak-balik kan disebutkan bahwa nanti yang akan menjadi ketua Dewan Pembina itu inisialnya adalah J, tapi sampai sekarang tidak disebutkan siapa. Itu kan pernah disampaikan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Tetapi ketua DPP PSI Bestari Barus misalnya memastikan bahwa Jokowi itu akan menjadi ketua Dewan Pembina. Dan soal kapan dia dikukuhkan sebagai ketua Dewan Pembina itu hanya soal waktu saja, karena istilahnya penjaketan. Tapi sampai sekarang kendati Jokowi terus berkeliling, terus melakukan konsolidasi, dia belum juga dikukuhkan sebagai ketua Dewan Pembina. Kalau Jokowi memasang target besar itu, ya pilihannya ini memang Jokowi harus menjadi ketua umum dari PSI, bukan Kaisang Pangarep. Ini tentu saja kaitannya dengan besarnya basis masa pendukung Jokowi yang diyakini sekarang masih tersisa atau masih loyal, dan itu tidak dipunyai oleh Kaisang Pangarep. Kan Kaisang ini ketika dia memimpin sebagai ketua umum, dia gagal dalam pemilu tahun 2024 lalu. PSI tidak masuk parlemen, padahal kan pada waktu itu bapaknya itu masih menjadi presiden. Jadi kurang apa lagi ya, dengan segala fasilitas yang dimiliki oleh bapaknya saja, Kaisang Pangarep itu tidak berhasil membawa partainya masuk ke parlemen. Mungkin banyak membela diri ya, karena Kaisang Pangarep kan baru sebentar menjadi ketua umum PSI. Wajar kalau dia gagal. Tapi kita jangan lupa pada waktu itu Jokowi masih menjadi presiden. Nah, kalau sekarang Jokowi tidak lagi menjadi presiden, tentu sumber daya kekuasaan tidak seperti waktu bapaknya jadi presiden. Dan kalau masih dipimpin oleh Kaisang Pangarep, ya rasanya berat untuk berharap PSI itu bisa masuk parlemen, apalagi menjadi partai besar dan memenangkan pemilu. Nah, begitu juga halnya ketika partai ini masih dipimpin oleh Grace Natali pada pemilu legislatif 2019. PSI ini kan berdiri setelah pemilu tahun 2014 ya. Kemudian dia lolos untuk mengikuti pemilu, dan pada tahun 2019 ikut berlaga dalam pemilu tapi gagal masuk parlemen. Pada waktu itu kan bisa terlihat bahwa segmen Partai Solidaritas Indonesia itu adalah anak muda, perkotaan, etnis Cina, dan non-muslim. Non-muslimnya ini bisa terlihat, kendati banyak sekali caleg-caleg atau tokoh dari PSI yang beragama Islam, tapi kan pilihan narasinya itu kan mereka
sangat anti-Islam, misalnya soal perda syariah, mempersoalkan poligami dan lain sebagainya. Jadi memang mereka pada waktu itu tampaknya mencoba membidik segmentasi yang targeted gitu, walaupun itu sebenarnya niche market atau targetnya kecil, tapi kan ternyata juga tidak berhasil. PSI memang sempat melakukan rebranding ya kemarin dengan masuknya orang-orang baru seperti Ahmad Ali sebagai ketua harian, kemudian ada sejumlah politisi Nasdem yang ikut bergabung, termasuk Rusdi Masih, ini ketua DPD Nasdem dari Sulawesi Selatan yang sukses di sana. Ada tadi juga Bestari Barus dan ada sejumlah politisi lain yang bergabung. Dan ini sebenarnya menunjukkan ada rebranding. Mereka tidak lagi membidik segmen anak muda dan juga ini tentu mulai membidik kalangan Islam gitu. Orang-orang seperti Ahmad Ali kan dikenal sebagai alumni HMI atau kader HMI dan dia juga pengurus Dewan Masjid Indonesia. Tetapi rebranding itu berantakan ketika kader PSI dalam hal ini Adi Armando dan kemudian Grace Natali dan juga ada ketua DPP PSI menyerang Yusuf Kalla. Ini hanya karena Yusuf Kalla pada waktu itu meminta agar Jokowi itu segera menunjukkan ijazahnya, karena Yusuf Kalla ini katanya dia merasa juga jadi korban karena Jokowi tidak segera menunjukkan ijazahnya. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Gajah! Gajah! Terima kasih, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Dewan Pendiri, Bapak Jeffrey Giovanni, Bapak Raja Juli Antoni, Ibu Grace Natali, Dr. Andi Saiful Haq, Dr. Endang Tirtana, dan Ibu Ratu Isyana Bagus Oke. Yang saya hormati pula para calon ketua umum yang telah ikut berpartisipasi. Nomor urut 1 Bapak Ronald Ariston Sinaga. Nomor urut 3 Bapak Agus Mulyono Herlambang. Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena kompetisi ini sangat sehat, adil. Insya Allah tidak ada yang namanya dualisme yang ada di Partai Solidaritas Indonesia. Yang saya hormati seluruh jajaran ketua DPW, jajaran DPD yang telah hadir di siang hari ini, dan juga seluruh peserta dan peninjau yang ada di sayap kanan maupun kiri. Pertama-tama izinkan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kader PSI yang sudah ikut berpartisipasi dalam pemilihan Ketua Umum periode 2025-2030. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena partisipasinya sangat-sangatlah memuaskan di angka 84%. Tepuk tangan dulu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Ada yang di sini ada Bapak Andi Budiman, ada Beni Papa, ada juga Bapak Ali Muthahirin yang membuat seluruh acara ini berjalan dengan lancar. Tepuk tangan buat panitianya. Saya juga menyadari masih banyak kurangnya, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi setidaknya kita sudah berani memulai budaya politik yang baru. One man, one vote. Satu anggota, satu suara. Harapan saya untuk
kedua calon ketua umum untuk bisa turut serta membantu saya nanti di DPP. Izinkan juga saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kader PSI karena saya gagal membawa partai ini masuk ke Senayan. Tapi ingat, di 2029 nanti kita akan menjadi partai yang diperhitungkan. Selamat datang kembali kawan-kawan se-Indonesia di sini. Tempat kebenaran disampaikan tanpa kedok, fakta diunggap berani-berani dan suara rakyat didengar jernih. Teman-teman, hari ini mari kita bahas sesuatu yang sangat besar, sangat panas dan sedang menguncang jaga politik Indonesia. Judulnya sudah menggema di mana-mana negeri. Jokowi terbuka mengancam Prabowo. Pertarungan kekuasaan menjadi sangat menarik. Dua tokoh yang dulu satu barisan saling mendukung, kini seolah saling berhadapan. Mantan Presiden Jokowi disebut-sebut terbuka mengancam Presiden Prabowo Subianto. Apa sebenarnya terjadi? Apa benar ada ancaman? Atau ini hanya permainan narasi menjelang 2029? Kita akan beduh tuntas selama 100 menit ke depan dari sejarah persahabatan mereka, momen yang disebut ancaman, kasus-kasus yang memanaskan hubungan hingga skenario Pilpres 2029 yang bisa menjadi pertarungan terpanas dalam sejarah politik Indonesia. Mari kita mulai. Mari kita tarik benang merahnya ke belakang. Siapa yang menyangka dua orang lain ini pernah satu kapal, satu tujuan, satu koalisi besar. Sejarah persahabatan politik Jokowi dan Prabowo. 2014 Prabowo kalah dari Jokowi di Pilpres rival keras. 2019 tetap lawan Jokowi menang lagi. 2024 berkongsi Prabowo jadi presiden, Gibran putra Jokowi jadi wakil presiden. Ini kemenangan besar lagi kedua kubu. Kata mereka, satu hati satu tujuan untuk Indonesia maju. Kapan retakan mulai muncul? Tak lama setelah pelantikan, sinyal-sinyal keretakan mulai terlihat. Kebijakan-kebijakan Prabowo mulai berbeda dari arah Jokowi. Orang-orang kepercayaan Jokowi di kabinet mulai digerakkan. Program makan bergizi gratis dibanggakan Prabowo, tapi dikritik kubu Jokowi. Posisi Gibran sebagai wapres terlihat semakin terpinggirkan. Tidak diduga ancaman muncul. Beredar narasi bahwa Jokowi menyampaikan pesan keras, kalau saya tidak melindungi, saya akan bongkar semuanya. Entah benar atau tidak, tapi narasi yang menyebar cepat dan membuat publik bertanya-tanya sejauh mana hubungan mereka ini sudah rusak. Dulu satu barisan, sekarang saling tetap. Dulu janji setia, sekarang mencari celah. Inilah politik, tidak ada kawan abadi, hanya kepentingan yang saling bertemu. Mari kita bahas bagian paling kontroversial yang disebut sebagai ancaman terbuka dari Jokowi ke Prabowo. Apa sebenarnya yang terjadi? Narasi yang beredar disebut ancaman berdasarkan klaim yang berkembang berbagai media dan video menyala. Jokowi disebut berkata, jangan kira tanpa saya kalian bisa berjalan lancar. Semua yang terjadi di pemerintahan ini saya tahu. Pesan lain yang beredar, kalau kepentingan keluarga dan orang-orang saya tidak dijaga, maka saya bisa membuka hal-hal yang belum tentu Prabowo nyaman. Ada juga yang menyebut saya yang menaikkan kalian dan saya pun bisa menurunkan. Tapi harus dilihat secara objektif. Belum ada bukti rekaman langsung yang menunjukkan ucapan tersebut secara pasti. Belum ada klarifikasi resmi dari Jokowi maupun Prabowo. Bisa jadi ini permainan narasi
menjelang 2029 masing-masing kubu membangun citra. Yang terbukti nyata, hubungan politik keduanya memang sedang memanas, bukan lagi seakrab dulu. Entah benar ada ancaman atau tidak, satu hal yang pasti, hubungan politik Jokowi dan Prabowo sudah tidak lagi seperti masa kampanye 2024. Kepentingan mulai berbeda dan itulah yang memisahkan mereka. Mengapa Jokowi merasa punya kekuatan untuk bicara tegas kepada Prabowo? Jawaban ada di satu hal, jaringan orang-orang yang masih terbesar di seluruh tubuh pemerintahan. Di mana saja posisi orang Jokowi, Polri banyak penjabat tinggi yang diangkat masa Jokowi, termasuk struktur anti korupsi yang otonom. Kementerian-kementerian beberapa menteri dan pejabat eselon atas masih warisan Jokowi. BOM dan lembaga negara, jaringan pengusaha dan direktur yang dekat dengan Jokowi masih kuat. PSI dan partai pendukung Kaisang Pangarep, anak Jokowi, ketua umum PSI Gibran Wapres, dan ada basis politik yang kokoh. Apa itu sabotase struktural? Jenderal Purgoto Nurmanyot menyebut kondisi ini sebagai sabotase struktural. Orang-orang yang setia kepada Jokowi masih duduk di posisi penting sehingga Prabowo sulit bergerak bebas. Setiap kebijakan bisa dihambat dari dalam. Dua kekuatan dalam satu pemerintahan. Banyakkan sebuah rumah pemiliknya Prabowo, tapi kunci cadangan masih dipegang Jokowi. Itulah menjadi sekarang, selama jaringan itu masih ada, Jokowi tetap punya suara di pemerintahan, dan itu yang membuat Prabowo merasa tidak nyaman. Ada satu kasus yang jarang disadari publik luas, tapi justru ini mungkin pemicu utama ketegangan antara dua kubu. Namanya Fabrie Adrisia, mantan jaksa agung muda tidak pidana kasus Japidsus. Apa itu kasus Fabrie? Fabrie diangkat masa Jokowi, dianggap bagian dari jaringan lama. Di bawah Prabowo, Fabrie justru diperiksa dan ditahan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kubu Jokowi membaca ini sebagai serangan dibalik Prabowo terhadap orang-orang setia Jokowi. Kubu Prabowo membacanya sebagai penegakan hukum yang wajar, tidak boleh ada yang kebal hukum. Kenapa kasus ini sangat sensitif? Fabrie memegang banyak rahasia, siapa yang diselidiki, siapa yang dilindungi. Jika dia berbicara, bisa melibatkan nama-nama besar termasuk di lingkaran terdekat Jokowi maupun Prabowo. Polri yang masih banyak diisi orang Jokowi justru yang menangis. Kasus ini menimbulkan kecurigaan, apakah ini penyidikan jujur atau permainan politik? Reaksi kubu Jokowi, Gatot Nurmantio menyebut Polri sebagai senjata politik Jokowi yang bisa digunakan untuk menekan Prabowo. Jika Fabrie diajukan, itu sinyal bahwa Prabowo mulai membersihkan pengaruh Jokowi. Jika Fabrie dilepaskan, itu tanda Jokowi masih cukup kuat untuk melindungi orang-orangnya. Di balik kasus seorang jaksa, sebenarnya sedang terjadi pertarungan pengaruh yang jauh lebih besar. Siapa yang berkuasa di negeri ini? Presiden yang duduk di kursi atau mantan presiden yang masih menarik benang dari belakang layar? Di tengah semua ini ada satu orang yang berada di posisi paling sulit, paling terjepit, Gibran Raka Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus putra sulung Jokowi. Posisi Gibran dua majikan dalam satu rumah. Atasnya adalah Prabowo, presiden yang berhak
menentukan tugas dan wewenang Wapres. Ayahnya adalah Jokowi yang ingin Gibran melanjutkan ke kursi Republik 1 di 2029. Prabowo sendiri ingin lanjut. Jadi Gibran adalah saingan sekaligus bawahan dalam satu waktu. Tanda-tanda Gibran mulai disingkirkan. Ruang gerak Gibran semakin terbatas, tugas-tugas yang berikan Prabowo cenderung simbolis bukan strategis. Keterlibatan dalam rapat kabinet berkurang. Kubu Prabowo mulai menyebut Gibran belum berpengalaman, masih muda. Di sisi lain, Gibran mulai aktif keliling daerah menemui mahasiswa, membangun basis sendiri. Strategis Jokowi Gibran sebagai uang jaminan. Jika Prabowo menjaga Gibran, maka Jokowi menjaga dukungan untuk Prabowo. Jika Prabowo mengabaikan Gibran, maka Jokowi lepas tangan, bahkan bisa jadi penentang. Narasi ancaman itu kemungkinan besar berkaitan dengan posisi Gibran. Jangan sakiti anak saya atau saya akan. Gibran bukan sekedar wapres, dia adalah jembatan sekaligus sendera. Jika jembatan itu diputus, maka perang terbuka antara dua kubu tidak bisa dihindari, dan itulah yang kini sedang diambangkan pintu. Teman-teman kalian pasti melihat momen itu saat HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Jokowi dan Prabowo terlihat sang akrab, bercanda, berfoto bersama. Bahkan di sidang tahun MPR, Jokowi memberi acungan jempol pada Prabowo. Apakah satu itu palsu aktif belakang? Yang terlihatlah di layar posisi duduk Jokowi sejajar dengan Prabowo di Istana Negara, saling sapa, saling hormat, tertawa bersama. Gerindra menyatakan hubungan mereka sangat baik. Jokowi menguncangkan jempol setelah pidato Prabowo. Yang tersembunyi di balik layar menurut pengamat Arifik Khanyogo, Direktur Aljabar Strategik momen mesra itu tidak mencerminkan hubungan politik. Sebenarnya itu hanya formalitas kenegaraan, bukan cermin koalisi untuk 2029. Rai Rangkuti, keretakan sudah terlihat sejak 7 bulan terakhir dan akan semakin nyata menjelang 2028. M. Rusdi, kehadiran Jokowi justru merugikan Prabowo karena membawa beban masa lalu, utang, isu ijazah, dan lain-lain. Mengapa tetap tampil memesra? Politik luar negeri di Indonesia butuh terlibat stabil di mata dunia. Menghindari kegaduhan, perpecahan terbuka bisa merusak ekonomi dan kepercayaan publik. Menundang perang terbuka sampai masing-masing siap sepenuhnya untuk 2029. Etika kenegaraan, mantan presiden dan presiden penjaga kehormatan jabatan terlepas dari perbedaan pribadi. Jangan tertipu visual di dunia politik. Senyum di depan kamera belum tertentu berarti dimulai di belakang. Justru di balik senyum terlebar seringkali tersembunyi perhitungan paling tajam. Momen mesra itu bukan tanda damai, melainkan jeda sebelum pertarungan sesungguhnya dimulai. Dan kini kita sampai pada inti dari semua ketegangan ini, Pilpres 2029. Disinilah letak jawaban dari semua pertanyaan. Mengapa ada ketegangan? Mengapa ada narasi ancaman? Karena keduanya kini bersiap untuk bertarung. 3 skenario untuk yang mungkin terjadi. Skenario A, Prabowo lanjut Jokowi lewat Gibran. Prabowo maju lagi sebagai calon presiden, tapi tidak memilih Gibran sebagai wakil, memilih figur lain. Jokowi marah, kubunya mendukung lawan Prabowo. Hasil Prabowo, visi Gibran, atau calon lain yang didukung Jokowi. Skenario B, Jokowi maju langsung melawan Prabowo. Jokowi kembali menjadi calon presiden meskipun sudah 2 periode, secara hukum tidak bisa lagi.
tapi bisa jadi kepala staf atau penentuan arah kubu penantang. Hasil Prabowo visi Jokowi dalam bayangan pertarungan pengaruh paling besar. Skenario C, rekonsiliasi terpaksa. Prabowo Gibran tetap satu barisan. Keduanya sadar berpisah justru melemahkan keduanya. Menerima kompromi Prabowo satu periode, kalau Gibran gantikan. Hasil koalisi tetap bertahan, tapi dengan hati-hati dan penuh kecurigaan. Pilpres 2009 pada hakikat bukan Prabowo lawan si A atau si B. Pada intinya bakal jadi Prabowo melawan Jokowi, bukan secara nama di surat-surat, tapi pertarungan pengaruh jaringan dan mesin politik dua kubu terbesar di negeri ini. Mas Jo Prai, jangan terburu-buru menyimpulkan setiap langkah Jokowi sebagai permusuhan terhadap Prabowo. Politik jauh lebih rumit daripada sekedar kawan dan lawan. Yang harus diperhatikan bagaimana masing-masing membangun basisnya menjelang 2029. Kawan-kawan se-Indonesia, kita sudah membahas semuanya dari persahabatan yang dulu terjalin, momen yang disebut ancaman kasus Februari Adriansyah yang memanaskan hubungan, posisi sulit Gibran, momen mesra yang mungkin hanya formalitas, hingga 3 skenario Pilpres 2029 yang sedang bertentangan di depan mata. Rangkuman poin utama, hubungan Jokowi Prabowo memang sedang memanas. Dulu satu kapal ini, kini kepentingan mulai berbeda. Menjelang 2029, perpecahan semakin terlihat. Narasi ancaman belum terkonfirmasi resmi, tapi ketegangan nyata terlihat dari kebijakan pergantian pejabat dan kasus-kasus yang saling menyentuh kubu. Gibran berada posisi di paling sulit. Anak Jokowi sekaligus wapres di bawah Prabowo jadi sederal sekaligus harapan masa depan keluarganya. Momen mesra di HUT Republik Indonesia dan sidang MPR formalitas kenegaraan, bukan cermin hubungan politik sebenarnya. Jangan tertipu visual. Pilpres 2029 Prabowo visi Jokowi dalam berbentuk pertarungan pengaruh, bukan harus mana mereka yang bertanding, tapi dua kekuatan yang mereka wakili. Pesan terakhir untuk kita semua rakyat Indonesia, apakah ada ancaman atau tidak itu nanti akan terjawab oleh waktu. Tapi satu hal yang harus kita sadari sebagai rakyat, ketika dua kekuatan besar mulai saling menarik, yang paling dipertaruhkan ada nasib kita semua. Jangan jadi pendukung buta salah satu kubu. Tanyakan apa kebijakan untuk rakyat, apa buktinya untuk rakyat. Bukan siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih berpengaruh, tapi siapa yang lebih benar, lebih jujur, dan lebih bermanfaat bagi Indonesia. Karena pada akhirnya bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan Gibran yang paling berkuasa di negeri ini. Kita rakyat Indonesia yang memang mendaulatan tertinggi, dan suara kita yang akan menentukan siapa yang menang di 2019 nanti. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, subscribe dan bagi, agar kita semua melek politik dan tidak memudah membawa arus narasi pihak manapun. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.